Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah Bu. sehat. Baik, Bu. Ibu gimana? Saya kurang sehat, Bu. Luar biasa. Allahu Alhamdulillah Akbar. sehat, Bu. Allahu Akbar. Semangat, Nah, Bu. sebelum kita memulai pembelajaran, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Tapi karena ketua kelas kalian sedang sakit, Ibu ingin bertanya siapa yang mau membantu untuk memulai pembelajaran hari ini? Ya, saya, Bu, boleh. Oh ya, silakan Siti. Ayo teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih ya Siti. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang namanya Ibu panggil, silakan bilang hadir gitu ya. Ai Teti. Hadir, Bu. Iya, Dian Hartati. Hadir, Bu. Iya, Gita Herlina. Gita. Hadir, Bu. Ya. Lili Sifmatunisa. Hadir, Bu. Hadir. Nur Fitriani Rahmawati. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Nah, semuanya sudah hadir ya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Mantap ya. Nah, apa Bu, yang akan ada kita yang belum di pelajari? absen, Bu. Oh, ada yang terlewat? Siapa yang terlewat? Nur belum ya? Bu Nur. Oh iya. Nur. Yofi belum, Bu. Tita belum, hadir, Bu. Afifah. Tita hadir, Bu. Ya, Tita. Silviana ada Silviana? Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Hadir. Maya, Siti Maya. Hadir, Bu. Hadir. Robi. Ya, Bu, hadir. Ya, Robi sudah membaik keadaannya, Robi? Alhamdulillah, Ibu. Sudah lumayan membaik. Iya. Terus semuanya sudah di absen ya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi, mengidentifikasi informasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan berdiskusi kelompok dengan pendekatan saintifik dan model problem-based learning, serta menunjang nilai religius, cermat, bertanggung jawab, dan rasa ingin tahu, peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengertian teks eksplanasi secara tepat. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri teks eksplanasi secara lengkap. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi secara tepat. Nah, apa sih yang akan kita lakukan pada hari ini? Yang pertama, kalian akan berdiskusi kelompok. Nah, tadi Ibu sudah membagi kalian menjadi kelompok. Nanti Ibu akan tampilkan siapa saja kelompoknya. Lalu, setelah itu akan ada evaluasi mandiri. Jadi, kalau yang berkelompok, kalian secara bersama-sama berdiskusi untuk menyelesaikan satu masalah. Nanti di akhir pembelajaran harus menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri. Kemudian untuk penilaian hari ini ada 2. Yang pertama, Ibu akan melihat sikap kalian selama pembelajaran hari ini. Apakah kalian aktif, kemudian bertanggung jawab terhadap tugas kalian, kemudian bagaimana kalian menunjukkan rasa ingin tahu kalian yang tinggi selama proses pembelajaran. Lalu yang kedua, ada penilaian pengetahuan. Nah, nanti akan Ibu berikan soal latihan. Kalian akan mengerjakannya tadi secara berkelompok dan secara mandiri. Sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya. Siap. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Silakan buka buku catatan kalian, lalu siapkan pulpen atau pensil kalian. Sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah. Nanti ketika Ibu menjelaskan, kalian boleh mencatat materi-materi yang penting. Nanti untuk menjawab soal-soal, jadi dicatat dengan baik ya. Tapi Ibu sekarang mau tanya, siapa yang mau bantu Ibu untuk membaca
pengertian teks eksplanasi. Saya, Bu. Oh, Nur, silakan Nur. Suaranya yang keras ya, Nur. Ya, Bu. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena-fenomena alam maupun sosial bisa terjadi. Nah, Gitu, jadi Bu. teks eksplanasi berisi tentang penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena alam maupun sosial bisa terjadi. Contohnya nih, kalau di kehidupan kalian sehari-hari, kira-kira apa sih fenomena alam yang sering terjadi? Hujan, Bu. Terjadinya pelangi. Pelangi. Terus apa lagi selain pelangi? Banjir, Bu. Banjir. Banjir. Hujan. Oh, di rumah kalian suka banjir tidak? Kadang-kadang. Jalannya, Bu, Kadang-kadang. Nah, banjir. kira-kira kalau banjir itu kenapa ya bisa terjadi? Hujan, Bu. Hujan. Oh, berarti ada Karena faktor airnya Saluran terlalu alam. airnya, banyak. Bu. Saluran airnya, Bu. Airnya kecil. Saluran airnya tersumbat ya. Iya, Kok bisa tersumbat sih? tersumbat. Kenapa bisa Banyak tersumbat? sampah. Banyak Sampah. Buang Nah, sampah sembarangan, Bu. iya, buang sampah sembarangan. Jadi, teks eksplanasi itu berisi fenomena alam yang bisa saja kita temui dalam kehidupan sehari-hari atau terjadi di belahan dunia yang lain. Tapi juga tidak hanya tentang fenomena alam, sosial juga bisa. Kira-kira kalau sosial ada yang tahu tentang apa? Ibu bantu, misalnya kemiskinan. Ada yang mau menambahkan? BBM naik, Bu. BBM naik, iya nih. Ibu uangnya jadi habis nih ya, beli bensin terus. Berarti untuk pengertian eksplanasi bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Sekarang kita lanjutkan ya. Yang kedua tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Kalau yang ciri-ciri selain Nur tadi siapa yang mau bantu Ibu untuk baca? Boleh Lilis, Bu. Oke, Lilis. Silakan Lilis. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta, faktual, dan bersifat ilmiah keilmuan. 2. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca. 3. Menggunakan keterangan penjelas urutan peristiwa seperti pertama, kedua, dan sebagainya. Iya, jadi ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama berdasarkan dengan fakta atau nama lainnya adalah faktual. Kemudian bersifat ilmiah. Jadi dalam seluruh teks eksplanasi itu kita tidak bisa mengarang seperti membuat teks narasi. Karena bersifat ilmiah berarti penyusunan teks eksplanasi itu sudah berdasarkan pada penelitian-penelitian. Makanya berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua bersifat informatif. Jadi, kalau kalian membaca teks eksplanasi, kalian akan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang fenomena alam ataupun sosial. Dan teks eksplanasi ini tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca, jadi tidak ada ajakannya atau unsur-unsur yang bisa membuat kalian untuk melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga, menggunakan keterangan penjelas urutan peristiwa, sequence markers, seperti pertama, kedua, ketiga, terakhir, dan sebagainya. Tujuannya untuk memudahkan penyampaian pada proses terjadinya sesuatu. Jadi harus diurutkan agar prosesnya menjadi lebih jelas. Untuk ciri-ciri teks eksplanasi bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Silakan dicatat pelan-pelan ya dengan tulisan yang rapi. Nanti catatan kalian akan Ibu periksa untuk menambah nilai kalian. Jadi tulisannya harus dengan yang rapi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tayangan video. Silakan kalian saksikan tayangan tersebut. Ibu stop share dulu. Kemudian Ibu akan memasukkan videonya. Kita akan mencoba untuk menyaksikan. Gak ada suaranya, Bu. Iya, Suaranya tidak ada kurang. suaranya, Bu. Sudah full. Tapi tidak terdengar. Audionya kayaknya tadi belum diklik. Di share screen-nya ada share sound. Itu dulu, stop dulu, Bu. Stop dulu.
Di stop screen dulu, Bu. Nah, sebelum silakan klik share screen, nanti ada di checklist sound. Share screen, nanti muncul tampilan. Di kanan bawah ada checklist untuk sound. Oh, share sound. Iya. Ya. Ulangi ya anak-anak. Batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Selat Gibraltar memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol. Penjelasan secara fisika modern terkait fenomena ini baru ada dari abad 20 Masehi oleh ahli oceanografi. Para ilmuwan menjelaskan, karena Selat Gibraltar merupakan pertemuan antara dua laut yang berbeda, yaitu Laut Atlantik dan Laut Tengah, maka ada fenomena menarik yang terjadi di sana. Kedua air laut bertemu, namun kedua jenis air tersebut tidak bercampur, dan garis batasnya pun dapat terlihat jelas. Fenomena ini disebut halocline. Iya, sudah ya. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan Ibu tentang pengertian ciri-ciri dari teks eksplanasi, lalu kalian juga sudah menyaksikan tayangan video yang berjudul Fenomena Selat Gibraltar. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Atau sudah paham? Anak-anak? Sudah paham? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, nah, ini tidak bisa. Nah, selanjutnya adalah pembagian kelompok. Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ada Siti, kemudian ada Aiteti, ada Dian Hartati, ada Gita Herlina. Yang kelompok 2 ada Lilis, Nur Fitriani, Silviana, Tita Hartati. Lalu untuk kelompok yang ketiga, Nur Afifah, Siti Maya, Robi, ya, jadi ada 3 sisanya. Sudah bisa dilihat ya, nanti kalian dicatat masing-masing. Ibu berikan waktu kepada kalian untuk berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu hitung sampai 5. Siap. 5. Ayo, segera berkumpul. Mana ya kelompok aku ya? Ayo Tevi. Ayo sebelah sini Bu Siti. Robi Pak. Oke. 2. Nah, sudah berkumpul dengan temannya masing-masing? Sudah Bu. Nah, selanjutnya, kalian akan berdiskusi menyelesaikan lembar kerja. Nah, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Kelompok 1 Ibu berikan kepada Siti. Sudah diterima Siti ya? Sudah Bu. Nah, kelompok 2 Ibu berikan kepada Lilis. Sudah diterima Lilis? Ya. Kelompok 3 Ibu berikan kepada Nur. Ini Nur ya, dipegang ya. Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang ada di lembar kerja peserta didik. Yang pertama, nama kelompok. Kalian harus menuliskan nama kelompok dengan lengkap, jadi bukan nama panggilan, untuk memudahkan Ibu dalam mendata nilai kalian. Lalu, tulis juga kelasnya, supaya nanti tidak tercampur dengan kelas yang lain. Lalu ditulis tanggalnya. Hari ini tanggal berapa sih anak-anak? Tanggal 5 Bu. Tanggal 5. Nah, tanggal 5. Jadi nanti kalian tulis ya, 5 Oktober 2022. Nah, kemudian ini adalah soal latihannya. Yang pertama, jelaskan pengertian teks eksplanasi. Nanti kalian boleh menggunakan bahasa kalian masing-masing. Jadi tidak terpaku dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Yang penting intinya sama. Kemudian yang kedua, sebutkan ciri-ciri teks eksplanasi. Lalu yang ketiga, identifikasilah informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi berjudul Fenomena Selat Gibraltar. Untuk 3 soal ini bisa dipahami semua? Bisa Bu. Bisa. Bisa Bu. Bisa Bu. Ya, sekarang Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi kita akan mencoba untuk membaca teks dari Fenomena Selat Gibraltar sebelum kalian berdiskusi. Kita baca dulu.
Tapi siapa nih yang mau bantu Ibu untuk baca paragraf ke-1? Saya Bu. Oh, Robi. Silakan Robi. Fenomena Selat Gibraltar. Selat Gibraltar adalah selat memisahkan Samudra Atlantik dengan Laut Tengah. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Jabel Tarik, yang berarti Gunung Tarik. Nama ini menunjukkan kepada Torik bin Ziyad yang berhasil menaklukkan Spanyol pada tahun 711. Iya, terima kasih Robi. Untuk paragraf kedua, siapa yang mau membantu Ibu membaca? Maya, Bu. Iya, Maya. Silakan Maya. Pada sisi sebelah utara Selat Gibraltar adalah Spanyol dan Gibraltar, sedangkan sisi selatan adalah Maroko dan Ceuta. Selat Gibraltar memiliki lokasi yang sangat strategis. Kapal-kapal yang berjalan di Atlantik ke Mediterania dan kebalikannya harus melewati selat ini terlihat oleh Karang Gibraltar. Juga sangat banyak orang yang berjalan dari Eropa ke Afrika dan sebaliknya melewati selat ini. Iya. Nah, untuk yang paragraf ketiga, siapa yang mau bantu baca? Atau Ibu tunjuk? Ibu itu sampai 3 ya, kalau tidak Lilis ada saja, yang... Bu. Oh, Lilis. Bagus, silakan Saya mau Lilis. terakhir aja lah, Bu. Saya, paragraf Bu. terakhir aja Iya, ya, Bu. iya. Yang singkat ya, Bu ya. Iya, Kepanjangan boleh. berapa paragraf 3 mah, Bu? Lilis mah suka gitu, Ayo, silakan. Bu. Kalau disuruh baca Males nggak ya, Bu, mau. ya. Ya, jangan bertengkar. Siapa yang duluan? Saya, Bu. Iya, Paragraf 3 boleh. ya, Bu. Ya, Karena Selat Gibraltar merupakan pertemuan antara dua laut yang berbeda, yaitu Laut Atlantik dan Laut Tengah, maka ada fenomena yang menarik yang terjadi di Selat Gibraltar. Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah membaca mengenai artikel ini. Penulis hanya mencoba men-share dan berbagi pengetahuan. Fenomena yang terjadi adalah air laut. Nur, Dari itu kan ada titik, Nur. Berhenti dulu, ya. Oh, iya, Bu. Berbagai pengetahuan, titik, tuh ya. Oh, Nah, iya. sekarang dari fenomena, lanjutkan. Fenomena yang terjadi adalah air laut dari Samudra Atlantik dan Laut Tengah, walaupun bertemu di Selat Gibraltar. Namun, kedua jenis air tersebut tidak bercampur. Dan garis batasnya pun dapat terlihat jelas seperti gambar di atas. Lantas, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Mari kita simak penjelasannya. Nah, Sudah, Bu? ya, selanjutnya. Tadi ada Lilis. Lilis mau baca. Paragraf terakhir aja, Bu. Lilis Oh, yang mau. terakhir saja. Ya Iya. udah, kalau begitu Ibu mau Gita deh. Coba Gita baca. Ayo, Gita. Baik, Bu. Paragraf keempat ya, Bu. Iya, Gita. Ini kecil-kecil, Bu, nggak kelihatan. Iya. Air laut dari lautan Atlantik memasuki Laut Mediterania atau Laut Tengah melalui Selat Gibraltar. Keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Suhu air berbeda, kadar garamnya berbeda, kerapatan air atau density air pun berbeda. Waktu kedua air itu bertemu di Selat Gibraltar, karakter air dari masing-masing laut tidak berubah. Dari atas feri yang kami naiki masih bisa terlihat dengan jelas mana air yang berasal dari lautan Atlantik dan mana air yang berasal dari lautan tengah atau laut Mediterania. Kalau dipikir secara logika, pasti bercampur, nyatanya tidak bercampur. Kedua air laut itu membutuhkan waktu lama untuk bercampur, agar karakteristik air melebur. Penguapan air yang di Laut Mediterania sangat besar, sedang air dari sungai yang bermuara di Laut Mediterania berkurang sekali. Itulah sebabnya air lautan Atlantik mengalir deras ke lautan Mediterania. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Silviana ada, Silviana? Ada, Bu. Ada. Baca Dilanjutkan paragraf ya. 5 ya? Iya.
Sifat lautan ketika bertemu menurut modern science tidak bisa bercampur satu sama lain. Hal ini telah dijelaskan oleh para ahli kelautan. Dikarenakan adanya perbedaan massa jenis, tegangan permukaan mencegah kedua air dari lautan tidak bercampur satu sama lain, seolah terdapat dinding tipis yang memisahkan mereka. Iya. Selanjutnya, Lilis ya. Ya, Tadi Bu. mau paragraf terakhir. Ya Bu, semangat Bu. Ini mah Bu, agak sakit. Air laut Mediterania yang berwarna biru tua menyusut sampai kedalaman 1000 meter dari permukaan laut di lautan Atlantik dan terus masuk ke jauh ratusan kilometer di lautan Atlantik dan tetap tidak berubah karakteristiknya, Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah membantu Ibu untuk membaca teks tersebut. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian dalam kelompok ya. Untuk kelompok 1, Siti, apakah ada kesulitan? Ada Bu, tapi sudah terlewati sama teman-teman. Alhamdulillah. Nanti identitasnya jangan lupa diisi ya. Oke Bu, siap. Untuk kelompok 2, Lilis, apakah ada kesulitan? Banyak Bu, tapi Oh, alhamdulillah. banyak. Nah, Lilis, Dibantu sama ini, teman-teman Bu. Boleh izin ke toilet tidak Bu? oh ya, Boleh, boleh. silakan Dian. Iya, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, Lilis, tadi Ibu lihat di catatan kamu, di LKPD kamu untuk yang nomor 2. Nah, sebaiknya untuk penulisan nomor 1, nomor 2, nomor 3, ciri-ciri ditulis dengan angka atau ditulis dengan huruf. Karena kalau kamu kan tadi pakai simbol ya. Nah, kalau Iya. simbol itu tidak terbaca nanti kode penulisan, harusnya angka atau huruf. Nanti diperbaiki ya, Lilis. Oh iya Bu, itu tadi Siti Maya yang nulisnya juga. Oh iya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3, apakah ada kesulitan? Nur, Maya, Robi? Pertama kita bertiga kesulitan ini Bu, merangkai kata untuk menjelaskan tentang pengertian, tapi kita berdiskusi jadi bisa Bu. Iya, memang itu ya, Pengertian. itu keutamaan untuk berdiskusi. Manfaatnya kalian bisa mendapatkan segala sesuatu, memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Bagus ya, Nur ya? Iya. Iya. Dah, waktu untuk mengerjakan tugas kalian tersisa 2 menit lagi. Silakan diselesaikan. Wah, masih banyak Bu, belum selesai. Tambahinlah waktunya. Ya, ayo. Semangat, pasti bisa. Nah, waktunya sudah selesai ya anak-anak. Sudah selesai semua ya? Sudah Bu. Sudah. Ya, sudah Bu. Satu Ya. lagi Bu, satu lagi. Ayo Ibu tunggu. Kamu lama. Belum selesai. Memang ngobrol terus sih jadinya lama. Iya, makanya jangan ngobrol ya. Jadi lama deh Kan kita selesai. diskusi. Iya. Sudah selesai ya? Sudah Ya. Bu. Sudah. Nah, selanjutnya adalah presentasi kelompok. Dimulai nanti dari kelompok 1, lalu kelompok 2, dilanjut kelompok terakhir, itu kelompok 3. Presentasi kelompok 1, siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Saya Bu. Ya, Siti. Silakan Siti. Oke Bu. Yang pertama yaitu teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai proses terjadinya suatu fenomena. Untuk yang kedua, ciri-cirinya ada 3, yaitu bersifat ilmiah, tidak mempengaruhi pembaca, dan terdapat sequence marker. Apa ya Bu? Tadi tuh yang tadi yang Tanda. sudah tertera ya Bu. Keterangan, urutan. Ya. Yang ketiga yaitu informasi yang terdapat di dalam teks yang berjudul fenomena Selat Gibraltar. Selat Gibraltar merupakan pertemuan 2 air laut yaitu Samudra Atlantik dan Mediterania. Gitu Bu. Iya. Tepuk Semoga tangan benar. untuk kelompok 1.
bagus ya, untuk kelompok 1 sudah menjawab semua pertanyaan. Nah, kira-kira dari kelompok 2 dengan kelompok 3, apakah ada yang memberikan komentar untuk kelompok 1? Atau kelompok 1 sudah bagus? Satu udah bagus, Bu. Sudah Udah bagus. keren, Bu. Sudah keren, Bang. Yeay, Ya, makasih. mantap ya. Nah, selanjutnya kelompok 2. Dari kelompok 2, siapa yang ingin presentasi? Saya, Bu. Iya, Lilis. Silakan, Lilis. Kelompok 2 bakalnya lebih keren nih, Bu. Yang pertama, Bu. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadi suatu fenomena alam atau sosial. Yang kedua, ciri-cirinya ada 3, yaitu faktual, informatif, dan menggunakan kata pertama, kedua, dan sebagainya. Yang ketiga, informasi yang terdapat di dalam teks berjudul Fenomena Selat Gibraltar. Dua air yang bertemu di selat tersebut tidak bercampur karena memiliki karakteristik yang berbeda. Iya, bagus. Terima kasih, Lilis. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3, apakah ada yang ingin berkomentar? Cukup jelas, Bu. Cukup Bagus, jelas. Lilis. Ya. Menurut Ya. saya, Bu, Lilis bacanya kurang jelas, Bu, kayak ngantuk, Bu. Oh, nanti berarti Presentasinya, Lilis Bu. suaranya dikeraskan kembali ya. Terima kasih ya, Nur ya. Ya, Bu. Iya. Nah, selanjutnya kelompok 3. Siapa yang ingin presentasi? Saya aja, Bu. Ya, Ibu boleh. Mayanya nggak mau. Silakan, Nur. Maya nggak mau, Bu. Saya Nur aja saja. deh, Nur aja. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa. Terus, ciri-cirinya ada 3, yaitu terdapat keterangan penjelas, bersifat ilmiah, dan berdasarkan fakta. Nah, adapun informasi yang terdapat di dalam teks berjudul Fenomena Selat Gibraltar, yaitu air laut tengah kadar garamnya lebih tinggi sehingga warnanya lebih gelap. Nah, itu presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih, Nur. Nah, untuk kelompok 1 dan 2, bagaimana presentasi kelompok 3? Terlalu cepat, Bu, si Nur mah bacanya. Oh, terlalu cepat katanya Nur. Berarti nanti bacanya perlahan ya, Nur ya. Ya, baik, Bu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya adalah evaluasi hasil diskusi. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih kekurangan misalnya dari pembelajaran kita hari ini, dari hasil diskusi kalian? Apakah soalnya terlalu sulit misalnya, atau teksnya terlalu panjang misalnya, atau sudah bagus, Bu? Misalnya, siapa yang mau memberikan evaluasi dari diskusi hari ini? Saya, Bu. Iya, boleh, Siti. Teksnya terlalu panjang, terus kata-katanya tuh sulit dimengerti gitu tuh, Bu. Jadi harus yang gimana ya, Bu, biar dimengerti saya sama teman-teman gitu. Berarti nanti kita akan mencoba untuk membaca kembali secara bersama-sama dan mencari tahu kembali apa sih Selat Gibraltar itu ya. Terima kasih Siti ya. Sama-sama, Ibu. Nah, kalau dari Ibu, kalian sudah berhasil melakukan diskusi dengan sangat baik, kalian sudah berinteraksi dengan teman sekelompok kalian, ada diskusi di dalamnya, kemudian kalian juga bertanggung jawab, terbukti dari hasil diskusi kalian yang semuanya terjawab ya, pertanyaannya semuanya terjawab. Kemudian tadi presentasinya juga sudah disampaikan dengan sangat baik. Nah, kira-kira nih sekarang kita sudah masuk ke penutup atau ke bagian simpulan. Siapa di antara kalian yang ingin memberikan simpulan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Bu. Ya, siapa? Oh, Silvi. Silviana, silakan. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang yang pertama pengertian teks eksplanasi. Yang kedua tentang ciri-cirinya apa saja teks eksplanasi itu. Yang ketiga kita tadi membaca teks, kemudian kita mengidentifikasi informasi apa aja sih yang ada di teks itu. Iya, bagus. Betul ya. Nah, kira-kira kalau sekarang Ibu mau tanya lagi, apa sih pengertian teks eksplanasi? Coba, siapa yang mau jawab? Ya, Bu. Pengertian, iya, silakan. Eksplanasi itu teks yang berisi tentang fenomena alam dan sosial.
Iya, Itu bukan betul. Berarti Siti Maya mendengarkan dengan baik penjelasan dari Ibu. Tapi tadi ciri-cirinya ada berapa ya ciri-cirinya? Ada 3, Bu. Ah, betul, Robi. Ciri-cirinya ada 3. Terus tadi kita itu membaca tentang teks berjudul apa ya? Laut Fenomena Fenomena Selat Selat Gibraltar. Gibraltar. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian refleksi. Jadi, kalian sudah aktif dalam berdiskusi. Kemudian kalian juga sudah mampu menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi. Kalian sudah mampu menyebutkan dengan lengkap. Tadi ada 3 ciri-cirinya ya. Kemudian yang terakhir, kalian juga sudah mampu mengidentifikasi apa saja informasi yang terdapat di dalam teks tersebut. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Sudah diterima LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Jangan lupa untuk diisi identitas, kemudian kelas dan tanggalnya ya. Iya, Bu. Ibu berikan waktu selama kurang lebih 10 menit. Dimulai dari sekarang. Nah, untuk Aiteti, apakah ada kesulitan? Ya, Bu, dari tadi kurang perhatikan. Maaf. Iya. Sudah bisa menjawabnya ya? Sudah, Bu. Iya. Untuk Tita, apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak, bagus. Nah, waktu untuk mengerjakan soal tersisa 1 menit ke depan. Jadi yang masih belum selesai, masih diusahakan. Ayo, aku pasti bisa. Aku akan berusaha ya. Nah, waktunya sudah selesai. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan ke meja Ibu. Nah, semuanya sudah ya. Tugas-tugas kalian yang secara mandiri sudah Ibu pegang. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan sangat aktif, dengan sangat hebat. Jadi tadi banyak yang memberikan atau menjawab pertanyaan dari Ibu, kemudian membantu Ibu membaca teks, kemudian kalian juga sudah menjawab soal-soal dengan sangat baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih tetap belajar tentang teks eksplanasi. Tapi kalian akan membuat teks eksplanasi dari gambar berseri yang Ibu berikan. Jadi jaga kesehatan kalian, jangan sampai sakit ya. Kemudian yang sehat, semoga selalu sehat. Yang sakit segera disembuhkan. Untuk menutup kegiatan hari ini, Ibu persilakan Siti untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan Siti. Baik, Bu. Ayo teman-teman, sebelum pulang, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Siti. Terima kasih untuk anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.